setelah 2016 tadi itu, istri saya itu bilang gini, Mas sebenarnya kita itu dodolannya opo sih? Itu pertanyaan yang kayak bikin, kok roti iya, semua-muanya dijual. Nah waktu itu saya bilang gini, ya bisnisku itu yang menghasilkan uang gitu, dengan jual makanan-makanan ini. Bener nggak Bu? Karena kan memang apa yang laris kita jual ya, apa yang sehingga menu itu banyak Bu. Akhirnya pas 2016 itu kita putuskan bahwa coba kita fokus di salah satu kategori produk aja dulu gitu, yaitu brownies gitu. Nah saat itu akhirnya munculnya ya ini Bu, jadi brownies kering, brownies cookies tipis kering ini 2016 kita matikan semua itu Bu. Roti, apa itu, kue buat meeting, terus sweet corner. Mas Mega bisa sweet corner? Gak bisa. Mas Mega bisa bikin roti? Gak bisa. Akhirnya dalam hati itu, tapi orang kan, aduh eman ya customerku hilang gitu. Tapi kita sudah ada lainnya, aku mau fokus di sini gitu. Akhirnya 2016, 2017 terbukti Bu, omset naik 10 kali lipat, 2 kali lipat gitu. Saat jual brownies dulu kita paling mentok itu omsetnya 25 sampai 30 juta per bulan, mentok itu Bu gitu. Kalau sekarang ya kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal bapak-bapak, bapak-bapaknya dikit, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak. Perkenalkan, nama saya Mega Siswindarto. Saya adalah founder dari usaha di Surabaya, namanya Mr. Fronies sebetulnya. Nah, kami ini punya produk, ada 2 macam produk, yaitu produk basah dan produk kering. Nanti mungkin yang basah kita juga relate, yang kering kita juga ada. Nah, Mr. Fronies ini adalah suatu home industry di Surabaya yang kami memproduksi aneka macam brownies dan cookies, Bapak Ibu gitu. Saya tuh mulainya awalnya tahun 2011 nih ibu-ibu. 2011 berarti sekitar 14 tahun yang lalu ya. Nah itu saat memulai itu saya umurnya masih 25 tahun Bu. Waduh, jadi ketahuan ya, 25 tambah 14 ya. Waktu awal memulai itu saya dengan tidak ada background, nggak ada keluarga yang punya usaha sama sekali, nggak ada. Jadi basic keluarganya itu kebanyakan ASN atau guru. Kemudian saya mencoba untuk memulai dunia usaha sejak tahun 2011 itu dengan produk pertama saya, yaitu kue brownies panggang yang ini gitu. Nah insya Allah nanti akan ada mbak-mbak di belakang yang mentesteri Bapak Ibu gitu. Jadi biar nggak ngantuk gitu, yang kenyang tambah kenyang gitu Bu ya gitu. Terus kemudian hari ini nanti kita mungkin sifatnya lebih banyak diskusi aja, karena kalau materi pasti sudah dapat banyak kan ya, tapi nanti saya dipancing aja, maunya tahu di Mr. Fronies atau Browchip tentang, Mas marketingmu itu gimana sih, cara endorse-mu itu gimana sih, atau cara tim kreatifmu bekerja itu bagaimana, itu nanti boleh ditanya-tanyakan ya Mbak, kalau misalkan saya kelupaan untuk menyampaikan gitu. Nah ini kita awalnya ini Bu, tahun 2011 itu punya produk brownies panggang ini sampai tahun 2015. Sebenarnya masih ada sampai sekarang, tapi anak pertama ini kayak menyumbang omsetnya jauh lebih kecil daripada yang anak baru ini gitu. Nah mungkin perjalanan bisnis ya Bu ya, di tahun 2011 itu kita mulai dengan kue brownies. Itu kita bikin kue brownies beku dulu, itu kayak pionernya, tapi seiring bertambahnya waktu kan kompetitor kan mesti muncul ya Bu ya, ibaratnya seperti itu. Terus kemudian di tahun 2015 itu tiba-tiba omset kita itu mendadak itu turun dan sangat turun Bu. Ibu-ibu, mbak-mbak, ada yang pernah mengalami itu? Tiba-tiba omsetnya kok nggak ada angin, nggak ada hujan, stagnan dulu nih, nggak naik, nggak turun. Pernah Bu? Tiba-tiba beberapa bulan lagi turun, nggak ada naiknya. Nah itu yang saya alami saat tahun 2015. Saya sebagai bisnis pemula saat itu, 2011 ke 2015, 4 tahun bisnis, kaget-kagetan Bu gini, berarti pasarnya itu lesu ya, pasarnya lemah ya. Isu-isu pasar lemah, pasar lesu itu nggak mulai tahun-tahun ini aja Bu, tahun-tahun dulu juga isunya gitu. Tapi
apa ya, kita nggak mau mengikuti isu-isu yang negatif itu, akhirnya kita coba apa ya, kita coba tanya-tanya ke customer kita, Mbak, Mas, kenapa sih kamu kok nggak beli brownies dari saya lagi gitu. Jawabannya itu mungkin itu yang jujur dari customer itu cukup apa ya, nggak enakan hati. Jawabannya gini, Mbak, oh browniesnya Mas Mega itu open PO, nggak ready stock. Mungkin ada Bapak Ibu yang produknya masih open PO hari ini, kirimnya minggu depan atau kirimnya 3 hari lagi, pasti saya yakin ada. Nah itu ternyata customer kayak itu memilih sesuatu yang ready stock gitu, dan tinggal mereka keluar rumah aja langsung dapat produk kita. Saya waktu itu dibandingkannya dengan itu lapis kukus Surabaya. Lapis kukus loh Mas, tinggal keluar rumah ada outletnya, nggak perlu PO, harganya murah, lebih murah, ada tas plastiknya bagus gitu. Oh gitu ya Bu ya, baik, seperti itu. Jadi istilahnya tahun 2015 itu kayak kalah saingan gitu Bu. Sebagai pebisnis, Bapak Ibu juga pebisnis, pasti putar otak dong ya, nggak mungkin menyerah, apalagi nih. Akhirnya di tahun 2016 itu kita launching produk brown chip Bu, yang ini. Itu idenya kalau saya itu nggak mau jauh-jauh dari bisnis saya sebelumnya. Bisnis sebelumnya kan brownies panggang, ya ini tinggal brownies panggang yang dikeringkan gitu. Nah tapi biasanya brownies panggang yang dikeringkan itu rata-rata di bakery itu kayak bagelen itu loh Bu. Brownies panggangnya dipotong-potong, dipanggang kayak produk nggak habis kejual, dijual lagi gitu loh, dikeringkan dijual lagi. Kita nggak mau seperti itu, jadi kita tipis keringkan, kemudian menjadi suatu produk yang kami namai waktu itu adalah keripik brownies Bu. Keripik brownies sebenarnya menyalahi aturan Dinas Kesehatan sama BPOM, karena keripik brownies itu sebenarnya masuknya kategorinya cookies Bu. Tapi sekali lagi ibu-ibu di sini kalau beli cookies kira-kira kapan ya? Lebaran, Natal mungkin ya, atau Imlek, udah gitu. Di rumah ada sajian cookies Bu. Ada yang beli cookies sekarang ini Bu? Jarang, ada tapi jarang. Nah, saya nggak mau kasih nama cookies supaya apa Bu? Supaya satu lebih eye catching. Jadi kalau bisnis itu apa ya, kita kudu merombak bisnis kita atau nama bisnis kita atau nama produk kita itu lebih eye catching daripada kompetitor gitu Bu. Jadi produk saya namain keripik brownies, saat itu langsung booming Bu. Tahun 2016 apalagi kita pionernya, belum ada kompetitor sama sekali saat itu, dan dinamai keripik brownies, orang saat dikasih tester mesti beli gitu Bu, karena mereka penasaran apa tuh keripik brownies. Akhirnya mereka pada beli dan suka gitu. Nah di seiring perkembangannya, sama seperti bisnisnya Bapak Ibu yang harus selalu berinovasi, dari tahun 2016 sampai sekarang kita ngeluarin berbagai macam rasa Bu. Ya ada coklat chip, keju, kacang, mocha, sama green tea ibu-ibu. Ini yang green tea gitu. Yang saya bisa sharing ke ibu-ibu adalah ternyata saat kita mengubah sedikit konsep produk kita Bu, itu menghasilkan peningkatan omset atau percepatan kesuksesan bisnis yang lebih cepat Bu. Misalkan ini brownies saya ini, yang ini tahannya hanya 10 hari Bu. Artinya apa? Tidak bisa didistribusikan ke Makassar misalkan, ke Manado, apalagi ke Papua, kan susah ya Bu ya. Ibu-ibu di sini ada yang produknya basah, boleh angkat tangan. Ibu, Bapak Duren ya tadi ya. Ibu apa Bu? Cake ya Bu ya. Baik. Ibu Tika. Dimsum. Baik. Ada lagi yang makanan basah Bu? Minuman ya. Baik. Minuman boleh gitu. Jadi ini saya cerita nggak ada yang benar salah ya Bu ya, tapi menurut saya kalau bisa terdistribusikan lebih luas, itu peluang pangsa pasar kita itu lebih banyak gitu. Nah kita itu maunya gini Bu, jualan satu jenis produk tapi di banyak tempat ya, atau jualan banyak produk tapi di satu tempat. Konsepnya kayak bakery, itu kan banyak produknya ya Bu ya, tapi jualnya di satu tempat gitu.
Nah, kita pilih yang mana gitu. Itu sesuai dengan jalan bisnisnya masing-masing. Kemudian selanjutnya Mas, kalau bisnis itu ibu-ibu kudu bisa mengedukasi cara makannya dari customer itu produk Bapak Ibu ini sebagai apa. Misalkan kalau di kami, selain produk ini sebagai camilan sehari-hari, kami mengedukasi customer kami supaya menggunakan brown chip ini sebagai sereal sarapan pagi atau sebagai topping makanan minuman gitu Bu. Banyak juga customer kami itu kayak menggunakan produk ini sebagai topping kayak pisang goreng atau topping minuman atau dipakai sebagai smoothies atau minuman gitu. Nah, ini keunikan ini yang nanti tugasnya tadi Mbak Nabila, Mas Brahma itu mengkomunikasikan tiap hari Bu. Kamu ngomongnya ini terus ya Mas ya. Produknya bisa dimakan sebagai ini. Itu tugasnya tim kreatif untuk salah satunya mengkomunikasikan cara makan ini gitu. Seperti itu. Nah, di produk Bapak Ibu apa gitu. Nah, kalau bisnis mungkin Bapak Ibu di inkubasinya sudah pernah tahu kita harus membuat target market sampai apal mungkin ya Bu ya, target market. Tapi memang Bu, itu kuncinya itu memang target market. Jadi kebanyakan bisnis di Indonesia itu biasanya Bu, yang pertama bisa bikin produk dulu, baru kemudian bingung iki tak dol nang ndi yo. Ini aku jual kemana ya? Hampir seluruh usaha pemula di Indonesia itu rata-rata pemikirannya mulai dari oh aku bisa bikin ini, baru aku cari pasarnya, bener nggak Bu? Mungkin aku bisa bikin cake, aku bisa bikin bolu, baru aku ini yang beli siapa ya gitu. Itu sama, dulu saya tahun 2011 juga melakukan itu. Bisanya bikin brownies ya, aku bisnisnya brownies kayak gitu. Tapi setelah berkembangnya ini malah kebalik Bu. Yang sekarang itu kita mulai dari kita melayani target market siapa dulu, baru kita bikin produknya. Kebalik gitu Bu. Gitu. Nah, target market kami adalah anak muda perempuan usianya 20-30 di kota besar dan aktif di sosial media dan suka coba-coba hal-hal yang baru. Apakah target marketnya Bapak Ibu seperti ini? Silakan. Selanjutnya Mas. Nah ini Mas Mega itu kalau sebulan itu di pabriknya bikin berapa sih? Saya nyebutnya pabrik ya Bapak Ibu, karena walaupun nanti kalau misalkan Bapak Ibu mengunjungi pabrik produksi kita, oh alah Mas, mek nang omah ae lho disebutnya pabrik, tapi pabrik kita memproduksi 100.000 pieces per bulan, itu kapasitas totalnya Bapak Ibu. Kalau rata-rata penjualannya sekitar 70.000 sampai 80.000 ini ya, pieces ini ya Bu ya per bulan gitu. Cara jualnya gimana? Nanti sebentar lagi. Nah, kebanyakan UMKM itu mindsetnya itu sekelas mengubah sebutan rumah produksinya jadi pabrik produksi, itu hatinya nggak tatak gitu loh Bu. Padahal pabrik itu kan kalau menurut bahasa kan tempat memproduksi, diproduksinya sesuatu ya. Nah, rumah itu juga boleh dong disebut pabrik gitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan selepas ini nanti ya Bu akan berkunjung ke pabrik produksi kami yang sesuai standar, sudah BPOM, sudah sesuai halal sama HACCP Bu. Yaitu keamanan pangannya dari pabrik kami sudah ada gitu. Di mana Mas Mega jualannya? Saya jualannya yang pertama sebagian besar hampir 90% omset kami dari reseller online Bapak Ibu. Yang artinya apa? Distributor snack, ibu-ibu rumah tangga yang jualan snack, mahasiswa itu bisa reseller grosir brown chip di kami dengan harga 9.500 ibu-ibu. Nanti mereka jualannya bebas, bisa 13.000 boleh, 14.000 boleh, 15.000 boleh. Sebenarnya kita dulu batasi di 15.000, tapi ternyata mereka ada yang nyaman jual, Mas saya jualnya 50.000 4 ya, lebih cepat soalnya, boleh gitu, silakan. Nah kami selain 90% jualannya di online Bu, kami juga sebarkan kalau di Jawa Timur itu tersebar di gerai, ada di Transmart, Mas seluruh Indonesia, di Circle K Bu, Indomaret seluruh Jawa Timur itu ada 2.000 toko, Circle K, Lawson, Alfamidi sama K3 Mart. Kalau yang toko-toko oleh-oleh kayak Buru di Wisata Rasa itu kami ada. Nah mungkin ini juga ada Bapak Ibu mungkin dari pemerintah
dari Dinkop ya. Kalau di Surabaya itu ada ini Bu, biasanya modern market ini kayak diundang setiap 1 tahun sekali untuk kurasi Bu. Apakah di DIY ada Bu? Nah itu kalau misalkan itu kalau di Surabaya Jawa Timur Pak, itu 1 tahun sekali programnya. Jadi mereka akan mengundang itu namanya Family Mart, Alfamidi, Indomaret, Lawson, dan modern market yang lain buat dipertemukan dengan UMKM. Yang mana yang cocok? Mungkin saya nggak tahu kebijakannya, tapi sepertinya kalau di Jawa Timur itu modern market itu harus menampung sekian persen produk UMKM. Namanya itu mereka nyebutnya local heroes Bu. Jadi hero-hero yang di lokal suatu kota atau kabupaten atau kota gitu Bu. Gitu. Nah itu kalau ada program itu monggo dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Pasti mencarinya apa Bu? Kapasitas dan kualitas. Kualitasnya yang selalu baik dan konsisten. Kalau kapasitasnya itu tadi Bu, yang selalu ada setiap hari, setiap bulan, setiap tahunnya. Karena ada mungkin satu liting sama saya waktu kurasi Bu, ada ibu-ibu itu produknya ini Bu, asinan belimbing wuluh gitu. Indomaretnya nanya dong, karena si ibu itu memang sebelah saya, Bu ini kalau saya minta kirim 100 biji sekali pesen bisa? Waduh ya enggak bisa Pak, ini belimbing wuluhnya aja tumbuhnya enggak setiap hari gitu. Terus bisanya berapa Bu? Paling 1 minggu saya bikinnya 7. Hah? 7 apa Bu? 7 pack gitu. Oh ya nggak bisa ya, kayak maksudnya itu ya Bu, modern market itu nggak akan suka kalau kualitasnya baik, pasti suka, tapi kuantitasnya kalau nggak bisa banyak itu modern market akan nggak suka gitu. Selanjutnya Mas Brahma. Nah, Mas Mega dibantu siapa aja sih? Saya dibantu sekitar 26 orang tim. Saya sebagai founder. Nah, di belakang itu istri saya, Bu Kikit, itu sebagai co-founder. Dan kami dibantu sekitar 26 orang. Padatnya padat karya diproduksi nih Bu. Jadi Brownchip ini padatnya diproduksi sebanyak 20 orang. Yang 1 orang itu finance. Kemudian customer service untuk melayani itu hanya ada 2, sama tim konten kreator di sini ada 3 orang. Jadi kami dibantu ini. Nah saya Mega, saya expert di bidang bakery dan pastry Bu. Nah istri saya, kita bagi tugas, istri saya expert di dunia marketing dan digital marketing. Jadi kalau nanya pabrik, orang itu saya bisa. Kalau nanya digital marketing, SEO itu istri saya yang bisa. Jadi kami bagi tugas di sini. Dan itu ternyata enak banget. Selanjutnya Mas. Jadi kalau targetnya kurang tinggal komplain ke siapa Bu? Penjualannya ya kayak. Tapi beliau kalau misalkan wis dicari no order tapi apa produksimu nggak ngatasi, nah itu dia akan komplainnya ke saya gitu. Terus tentang ini, ya apa sih sealernya kok miring-miring, dikomplain sama Indomaret gitu. Nah dia akan larinya ke saya komplainnya. Jadi kita tahu siapa ngomplain ke siapa itu tahu gitu Bu. Kebanyakan usaha UMKM itu nggak tahu, kayak bahkan job desk-nya aja nggak tahu Bu gitu. Nanti kita bahas ya. Nah ini Bu, di tahun 2025 kita ada inovasi Bu, karena mungkin saya juga usianya juga udah kepala 3 ke atas. Kalau kepala 3 ke atas tuh kadang-kadang sudah teredukasi, ini makanan ini sehat nggak ya, kalorinya berapa ya, lemaknya berapa ya. Nah, karena produk saya itu Gen Z banget ya. Dulu kan waktu menciptakan juga masih muda ya, terus sekarang kok lumayan ya, apa gulanya juga lumayan juga ya, kalorinya tinggi banget. Terus akhirnya mungkin saya tanya ke pasar, ternyata pasar itu ternyata lebih suka produk yang selain enak apa harus ya Bu ya, selain itu sehat atau lebih sehat. Itu sekarang lagi tren Bu, mungkin sudah beberapa tahun ini tren, tapi tahun-tahun ini sangat diterima produk yang ada konten-konten healthy-nya, gluten free, less sugar, apalagi ya, tinggi protein, tidak tanpa pengawet. Itu sekarang isunya ke sana. Dulu memang isunya ke sana tapi pasarnya belum menerima. Tapi kalau sekarang pasarnya sudah kayak ini enggak gluten free kah? Ini enggak less sugar kah? Itu mulai gitu. Pasarnya nanya gitu. Jadi kita bikin inovasi camilan juga konsepnya, karena kita garis merahnya memang camilan Bu. Nah, camilan ini kita bikin tanpa tepung.
Jadi ini isinya murni dari gandum, biji-bijian. Biji-bijian itu biji labu, biji bunga matahari. Kemudian ada kacang-kacangan, kacang almond sama kacang mede, di mana itu tinggi protein sama lemak baik. Terus sama diperkaya sama dark coklat sama gula palem, Bu. Gula palemnya kita tambahi sekitar 2% aja dari komposisi. Nah, ini kita lagi riset gimana caranya gula palem ini pure hilang gitu. Jadi nggak pakai gula gitu, tapi memang pemanisnya ini masih pakai madu ya, Bu ya. Masih pakai madu. Jadi nanti ibu-ibu bisa, Mbak, bisa dicobain ya. Snacknya ini granola atau sudah nih. Nah, ini seperti ini ada dua rasa, coklat sama madu kismis, Bu. Karena saya nggak mau bereksplorasi ke rasa-rasa yang kayak red velvet, terus kemudian Oreo. Karena apa? Pasar cemilan di Indonesia, kalau ibu-ibu lihat di Indomaret, rasanya cuma dua, Bu. Coklat, keju. Kalau cemilan manis, Bu. Kalau asin tahu nggak, Bu? Barbecue, balado, apalagi satu mungkin rumput laut kali ya. Tiga ini, tapi dua yang teratas kalau rasa savory atau asin, kalau snack balado, barbecue itu, Bu. Jadi jangan tiba-tiba ngide gitu ya, rasa wasabi gitu ya. Mungkin bisa, tapi pasarnya itu kecil gitu. Tapi kalau coklat, keju, balado, black pepper itu insya Allah orang nggak mikir rasanya. Lanjutnya, Mas. Nah, ini cara jualannya gimana, Mas Mega Brown Chip? Oke, cara jualannya kami dari awal tahun 2016 kami launching Brown Chip itu dengan cara memanfaatkan kepintaran orang lain dalam menjual, Bu. Kita sadar, Bu, di sini tim kita itu awalnya itu tidak pandai jualan, tapi di luar sana itu banyak, Bu, orang yang pinter jualan tapi bingung jualan produk apa. Nah, kita berkolaborasi dengan orang-orang itu. Jadi ya udah, kita langsung mentokkan aja harganya, dimentokin. Awalnya ini saya jualnya 115.000, Bu. Awal launching tahun 2016. Kemudian kita hitung sama tim, ya udah berarti kita habiskan aja budget promosinya, jadi ini dilepas di harga 9.500 ya, Bu. Tapi minimal kuantitinya adalah 1 karton. 1 karton itu, nah yang di belakang itu, Bu, isinya 50. Nah, yang dipegang Mbak itu, jadi saya jualnya kartonan, Bu, bukan pieces gitu. Jadi ini yang saya jual di sini, Mbak, boleh? Ini boleh. Saya jualnya kartonan gini, Bu. Yang jual pieces biar reseller kita, biar afiliator kita, biar distributor kita. Kami fokusnya sebagai tempat pabriknya, tempat produksi. Bahkan lucunya, Bu, Ibu mungkin kalau beli di tempat kami dibandingkan di distributor atau reseller, kami murahan mana, Bu? Murahan di reseller, murahan di distributor. Tapi yang hari ini kami samain aja, Bu. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu kalau misalkan di pabrik kami, kalau misalkan Mas aku mau nyoba beli, harganya sama, Bu. Paketan ya, Bu ya. 1 karton ini 475.000, isinya 50, bisa buat bareng-bareng gitu. Ini nggak promosi, Bu, cuma infokan aja. Tapi kalau Mas Mega, apakah ada konsinyasinya? Ada. Kami lepas kalau di Indomaret tuh harganya sekian, Bu. 12.500. Kenapa? Biar orang-orang yang sudah ngambil, distributor yang sudah ngambil ke saya di sini, kalau mereka mau masukkan ke toko-toko, Bu, itu nggak perang sama saya, Bu. Jadi kadang-kadang toko itu kan, bukan kadang-kadang, toko-toko itu mesti mintanya potong kompas ke pabriknya. Bener nggak, Bu? Nah, itu pasti terjadi gitu. Nah, kalau misalkan ada, misalkan toko apa ya, kalau di Jogja kita sudah ada di Mirota, DM 1, 2, 3 sampai 7 itu ya, Bu ya. Terus kemudian ada di apa tuh? Banyak nih di Jogja. Nah, itu kadang ada yang telepon potong kompas ke kami. Mas, ini kami dari Swalen ini mau kalau dari pabriknya langsung berapa? Sekian, Bu, gitu. Loh, kok sama reseller yang masuk gitu? Iya, Bu, biar masa pabriknya nggak bisa ngasih lebih murah? Ya mohon maaf, Bu, nggak bisa, biar apa ya? Biar resellernya itu jalan terus, biar happy gitu loh, Bu. Jadi reseller kami yang dari tahun 2016-17 insya Allah masih ada sampai sekarang gitu. Jadi bisnis kami sangat menghindari hit and run. Kayak sekarang kan banyak ya di TikTok ya, Bu ya. Apa-apa laris, tahun depan udah nggak hilang gitu. Nah, itu
nanti dia jualan produk baru lagi dengan pola seperti itu lagi. Dari kami nggak mau seperti itu. Insya Allah di Brownchip itu sistemnya kalau resellernya jalan, kitanya juga ikut ikut mereka sukses, kitanya juga sukses gitu Bu. Jangan kitanya sukses, merekanya nggak sukses gitu. Nah kalau yang granola ini berapa Mas Mega? Ini kalau HET-nya 13.000 Bu, netonya berapa? 50 gram Bu. Kalau granola ini kami belum ada harga reseller, tapi nanti kami launching pakai sistem afiliasi Bu. Ini baru di launching, baru beberapa minggu yang lalu. Kalau pas launching itu kejualnya berapa Mbak Nabila? 1.300an ya? 1.400 ya? Oh 1.600 piece dalam 3 hari Bu. Dengan cara apa? Dengan cara ada program diskon. Kalau Brownchip itu, kalau saya program promo launching itu beli 1 gratis 1, beli 2 gratis 2, beli 3 gratis 3 Bu. Biar apa? Biar customer itu nyoba dulu gitu produk kami gitu. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini kalau yang ini brownies panggang kita Bapak Ibu, harganya di antara 28.000 sampai 32.000-an gitu yang Bapak Ibu cicip tadi. Itu yang ukurannya 10 kali 20 yang ini. Kalau original nggak pakai topping 28.000, kalau ada topping-toppingnya sekitar 32.000. Terus kemudian customer juga yang minta, Mas kemahalan, ada nggak ukurannya setengahnya? Kita bikin ukuran setengah, jadi harganya sekitar 16.000 sampai 18.000 Bu. Ini kalau di Surabaya mungkin termasuk yang cukup ekonomis kalau di Surabaya Bu ya. Tapi kalau di Jogja mungkin kurang tahu saya Bu ya, mungkin dibilang mahal kali gitu. Tapi maksudnya bukan itunya Bu, artinya apa, kita kudu mendengarkan apa kata customer buat memperbaiki bisnis kita, kecuali soal rasa ya Bu ya. Kalau rasa itu kadang-kadang ada yang seleranya suka, Mas browniesmu kemanisan, tapi kalau semuanya bilang kemanisan mungkin berarti memang kemanisan. Tapi kalau satu bilang manis, satunya manisnya pas. Kalau dimsum ada yang bilang keasinan, ada yang kurang asin, tapi rata-rata memang keasinan, berarti dimsumnya Ibu mungkin keasinan. Tapi kalau masih banyak yang bilang enak dan recommended, berarti artinya apa ya, yang bilang nggak enak atau nggak cocok itu berarti mungkin belum sesuai selera mereka, jadi kita nggak ngikuti selera mereka. Ya ini Bu, ada yang pernah endorse artis atau KOL atau selebgram Bapak Ibu? Pernah ya, di kotanya masing-masing atau nasional. Nah cara Brownchip kita bisa mendapatkan pasar yang cukup cepat saat itu, kita endorse hanya 1 tahun Bu, tahun 2017. Itu dalam 1 tahun kita endorse 1 bulan sekali. Ada Prilly, ada Chico Jericho, ada Teguh Wisnu. Teguh Wisnu sih nggak endorse ya, karena ada launching toko Siren Sungkar, Zaskia Adiameka, Ivan Gunawan. Jadi artis-artis nasional ini dulu cepat Bu untuk membuat produk kita viral. Tapi sekarang saya sepertinya belum berani merekomendasi, karena sekarang orang sudah aware nggak sih Bu, kayak itu mah endorse, itu mah dibayar. Jadi orang sekarang udah pinter gitu. Endorse-nya pun sekarang mengarah ke, kalau beberapa tahun lalu diselipin ke ini, A Day in My Life misalkan. Nah itu suka tuh kalau beberapa tahun lalu. Kalau yang tahun ini sukanya yang ini loh, konten-konten yang kayak kontroversial gitu loh Bu, kayak nyinggung-nyinggung. Misalkan sekarang nyinggung Bu Sri Mulyani gitu misalkan ya, pajak apa Bu katanya guru jadi beban ya, terus akhirnya kamu bawa beban misalkan. Nah dikait-kaitkan gitu. Nah ini kontak kami Bapak Ibu, mungkin boleh membuka HP-nya Bu, kita saling follow yuk Bu. Kita di akun Instagram atau TikTok, kalau yang Mr. Fronis di mrfronis.id, yang kalau Brownchip di @keripikbrownies. Mungkin Bapak Ibu bisa nyontek-nyontek aja campaign atau konten-konten kami yang ada di situ, contek aja Bu, karena itu kami juga mengarah kiblatnya ke kayak brand-brand gitu. Oh ya, bisa di scan boleh nih Bapak Ibu di sini, atau ini kalau IG-nya Keripik Brownies, kalau TikTok Brownchips Official. Ada yang suka nge-live setiap hari Bapak Ibu? Nge-live? Nah ini kita juga nge-live sehari sekali nih Bapak Ibu, untuk apa ya, biar menyesuaikan dengan pasar yang kondisi sekarang gitu. Nah maksud saya mungkin ini, kalau dulu kenapa Bu kita merekrut tim kreatif,
istri saya bentukkan tim kreatif, atau istri saya yang minta tim kreatif karena apa? Usia saya kan millennials ya Bu ya. Yang kita jual produknya Gen Z banget. Kata-kata yang saya keluarkan itu sudah nggak relevan lagi dengan target pasarnya Bu. Jadi kita rekrut tim kita yang lebih muda, yang lebih fresh sesuai dengan pasarnya, yaitu pasarnya karena produknya Gen Z. Jadi kita rekrutnya Gen Z gitu. Nah kalau pasar Bapak Ibu apa? Kalau pasar Bapak Ibu Gen Z juga atau mungkin malah Gen Alpha dan Gen Beta, itu mungkin bisa mempertimbangkan merekrut tim yang lebih relevan atau muda gitu Bu. Ini sudah Bapak Ibu? Baik. Ini terima kasih seperti itu Bu. Nah sebenarnya ada satu lagi saya nyiapkan materi, tapi mungkin kita open diskusi dulu ya Bu ya. Monggo silakan. Ini nggak ada yang bawa produk nih. Itu apa? Mungkin kita diskusi dulu ya Bu, biar nggak ngantuk gitu. Monggo mungkin, atau mau curhat atau biasanya gini tuh curhatnya banyak tuh. Silakan Bu. Monggo Mbak. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Mega. Ya. Saya Husni mau tanya. Tadi disebutkan pada tahun 2015 itu ada produk baru yang keripik brownies itu. Kemudian booming laris manis. Ketika itu ada nggak sih tiba-tiba bermunculan kompetitor baru yang produknya sama? Bagaimana caranya Pak Mega itu menghandle kemunculan kompetitor ini agar tetap eksis di pasaran? Terima kasih. Mbak Yusni ya? Husni. Produknya apa Mbak Husni? Saya souvenir tanaman hias. Souvenir tanaman hias, baik. Saat 2016 saya meluncing produk ini Bu, itu memang kita bisa berbangga diri, kami pionernya gitu Bu. Tapi beberapa bulan kemudian pasti ada yang muncul serupa ya Bu ya, yang terinspirasi gitu. Saya memandangnya ini Bu, yang pertama saya orangnya tidak mau kemasukan sebisa mungkin, nggak mau berpikiran negatif atau kemasukan yang negatif-negatif. Yang Mbak Husni tanyakan tadi, gimana ya kompetitor? Itu kan awalnya negatif ya Bu ya. Tapi saya ubah jadi ke saya gitu, banyak kompetitor, itu sebenarnya malah mereka memperkenalkan jenis produk kita ke lebih banyak pasar Bu. Jadi malahan kalau saya di Surabaya itu bahkan nyun sewu, tante saya sendiri juga bikin Bu. Nah itu kalau dengan produk yang serupa dan sama gitu. Nah kalau saya tipikal orangnya malah saya akan datangi satu-satu, malah Mbak produkmu ini ya, oh sama-sama larisnya ya Mbak. Dia kan awalnya kayak pakewo gitu ya Bu ya, kalau ketemu sang kompetitor gitu. Akhirnya kalau sudah disalami malah jadi temen, kontak-kontakan di WA gitu. Malah dia nanyanya gini, Mas, kardus bronchipnya ukuran berapa ya? Pesennya di mana ya? Packagingnya pesennya di mana ya? Gitu. Itu malah sharing-sharing gitu Bu. Malahan seperti itu gitu. Terus kemudian ini Bu, menanggapi kompetitor itu mungkin ini, kita yang pertama pede aja terhadap kualitas dari produk kita. Sama ini Bu, kita harus selalu beberapa langkah atau beberapa ratus langkah di depan daripada kompetitor. Itu teorinya ya Bu ya. Kalau misalkan musuh UMKM sih gampang Bu, tapi kalau musuhnya Lemonilo Bu gimana? Musuhnya Tango Bu. Beberapa minggu lalu launching Bu Tango. Bagaimana kalau kita ngomong kita harus beberapa langkah ke depan? Ya elah, kita mah masih UMKM gitu. Tapi nggak tahu kenapa Bu, mereka launching produk kita itu alhamdulillah itu ketularan larisnya juga gitu Bu. Mungkin kalau saya sih doanya gini, ya Allah, kalau memang produk saya yang pioner pertama, berarti saya menginspirasi orang-orang itu buat bikin ya. Artinya kami menginspirasi orang-orang itu buat bikin produk yang serupa. Kemudian mereka rekrut karyawan baru. Artinya nambah rezeki buat mereka. Masuk sih ya Allah, kita nggak kecipratan gitu loh. Itu secara tersiratnya sih seperti itu. Tapi
apa ya, yang saya rasakan itu seperti itu Bu. Jadinya makin banyak kompetitor itu alhamdulillah makin kitanya juga makin naik gitu. Otak saya pokoknya itu aja gitu Bu. Ada kompetitor nggak apa-apa gitu. Tapi kalau offline, ini kan saya online ya Bu ya. Tapi saya nggak tahu kalau offline Bu. Misalkan ini dimsum juga. Nah itu saya belum berpengalaman tuh. Kalau yang apa tuh sejajar gitu, seperti itu. Kompetitornya seperti itu. Bahkan kita juga berkolaborasi Bu. Lemonilo itu awalnya bikin pabriknya di saya Bu. Selama 4 tahun 2018 sampai 2023 kemarin, 2 tahun yang lalu itu mereka bikinnya di kami gitu. Jadi kami bikinkan dengan brand Lemonilo, mereka yang jual gitu. Tapi kontraknya habis, ya namanya perusahaan gede ya Bu ya, bikin sendiri. Nah kayak gitu, seperti itu. Terus kemudian, nah itu apalagi Mbak Husni, kalau menurut saya kita sebagai pebisnis nggak boleh kalah ini Bu. Ini itu adalah satu ide originalitas kita. Yang ini dicontek ya udah bikin aja yang lain. Atau yang ini dicontek apanya nih? Produknya ya Bu ya. Berarti bikin aja rasa lain, bikin aja bentuk lain, bikin aja jenis kemasan lain gitu. Kalau di kita itu yang nggak boleh berhenti ininya Bu, kreativitas dan idenya. Nah, kreativitas dan ide itu datang dari mana? Pasti yang pertama datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Yang kedua itu biasanya ide dan kreativitas sering sharing dan ngobrol Bu sama orang lain yang bisnisnya sama ataupun yang nggak sama. Kayak yang Bapak Ibu lakukan hari ini kan ngobrol ke pebisnis yang lain ya Bu ya. Malahan sampai lintas kota loh. Lintas dari dari Jawa Tengah ke Jawa Timur loh Bu. Itu semoga bisa mendapatkan insight-insight gitu, dan pasti nggak cuma di sini kan Bu, nanti ada 2 tempat usaha lagi yang Ibu kunjungi. Mungkin kayak gitu sih Mbak Husni, mohon maaf kalau panjang. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya boleh monggo Mbak. Habis itu Ibu ya, terus panjenengan ya. Terima kasih Pak Media. Ini saya banyak sekali terinspirasi sama Pak Media. Kebetulan juga bisnis saya ini hampir serupa. Jadi bisnis saya kudapan SK, kudapan legendaris ya Pak ya. Jadi semacam cake tapi yang memang jadul lah kalau bahasa mudahnya. Nah, cuma memang saya punya sedikit kendala adalah tidak familiar ya Pak. Kalau kayak brownies ini kan siapa sih tidak tahu brownies gitu ya Pak ya. Baik. Cara edukasi pasar itu lebih mudah. Sementara produk saya ini karena sifatnya legendaris mungkin tidak semua kalangan tahu gitu. Contohnya nama produk kami On Beku, On Mistro gitu kan, orang-orang mungkin tidak familiar. Nah, perjalanan ini saya sedang R&D juga, sama seperti Bapak berangkat dari yang basah, saya sedang R&D untuk yang produk keringnya, untuk grafik generator ya Pak. Nah, ini makanya saya banyak inspirasi dari cuma yang ingin saya tanyakan Pak, ini strategi pemasaran antara yang basah dengan yang kering apakah sama? Karena mungkin berbeda ini ya Betul. pengakuannya mungkin berbeda. Ini strateginya seperti apa gitu? Terus yang kedua, untuk produk baru ini yang dilakukan ini apakah target marketnya tetap sama atau berbeda? Lagi-lagi mungkin strateginya kan berbeda ya Pak kalau memang berbeda target marketnya gitu. Kemudian yang selanjutnya tadi kan Granola ini baru 3 minggu dan 3 hari 1.600 pieces itu dengan mengumpulkan kreator atau reseller. Oh saat itu promo launching aja. Promo launching ya. Tapi tadi saya tertarik dengan konsep reseller yang banyak sekali dan sudah ramah. Ini saya kok nggak punya bayangan caranya mengumpulkan reseller itu seperti apa sih Pak? Kita bisa mengakses banyak reseller itu caranya seperti apa? Baik. Mungkin tadi Pak. Terima kasih Pak. Baik. Banyak ya Bu pertanyaannya. Nggak apa-apa. Yang pertama strateginya Mas, yang basah kering itu beda atau enggak? Pasti sangat berbeda Bu. 2 produk ini target marketnya beda. Yang ini tadi Gen Z anak-anak muda, yang ini ibu-ibu muda 30 tahun ke atas, biasanya rata-rata yang buat arisan, hajatan, oleh-oleh, bener ya Mbak ya? Kayak gitu. Kalau yang basah dulu nih Mbak, yang ini kita ada akun mrfronies.id gitu. Nah kalau yang ini
kalau misalkan gambaran saya itu yang basah itu pasti jadinya akan konsepnya jadi bakery, Mbak. Mau nggak mau, ini juga kita lagi keluarin bakery buat apa? Buat mendapatkan pasar yang baru. Kalau yang brownies itu kayak kok saya selama ini nggak pernah dapat yang acara-acara hajatan ya, karena harganya 30 ribuan gitu. Nah mungkin ini dari tim kami R&D-kan ini produk kita yang mau di launching. Sekali lagi target marketnya dulu siapa itu tadi. Jadi bukan kita bisa bikin roti jual, bukan gitu Mbak, tapi target pasarnya hajatan. Tanya hajatan harga berapa, kok rata-rata 10.000 ya hajatan ya. Berarti Mbak, saya bilang ke tim saya bikin roti yang 10.000 kita jualnya. Bukan ke tim saya, ya ke tim sama supplier itu loh Bu, yang supplier terigu, supplier ragi itu kan punya resep ya. Aku bikinin Mas roti yang nanti harga jualnya 10.000. Jadi Bu, roti boy gede, murah gitu, gede murah, empuk sih gitu. Nah itu strateginya itu nanti. Kalau yang ini nanti strategi kedepannya itu akan banyak outlet, Mbak. Mau nggak mau jualnya di outlet kayak gitu. Seperti itu. Kalau yang brown chip strateginya bukan ke outlet tapi memperbanyak reseller, distributor, konsinyasi tempat titip, sama afiliator tadi Mbak. Reseller sama distributor bedanya? Baik, reseller kalau distributor paling gampang bedanya adalah kalau reseller itu yang pertama adalah biasanya kalau distributor itu menguasai satu lokasi atau suatu wilayah Mbak. Misalkan kalau di distributor di Jawa Tengah harusnya dia menguasai Jawa Tengah gitu Mbak. Tapi kalau kami jujur di sini tidak berani menggunakan sistem distributor, jadi semuanya hanya reseller aja. Karena apa? Kadang-kadang kaminya yang belum pintar menyeleksi itu Mbak. Kadang-kadang sudah pernah gitu, Mas aku mau eksklusif di wilayah Madura gitu ya. Madura itu ada 4 kabupaten kalau nggak salah, Sampang, Pamekasan, Sampang, Pamekasan, ya itulah. Nah itu ada 4, ternyata setelah dikasihkan ke orang tersebut nih Bu, ternyata orang itu nggak bisa jualan gitu. Padahal targetnya kalau distributor misalkan 1 bulan ngambilnya 10.000 ya Bu ya gitu. Nah parahnya mungkin ketemu dengan orang yang punya uang tapi nggak bisa jualan Bu. Dia bisa beli 10.000 piece bisa, tapi Mas jualannya gimana lah gitu. Kita malah pengennya cari yang bisa beli dan bisa jual gitu Bu. Nah makanya kita sementara ini sistemnya reseller semuanya aja gitu. Kecuali ada juga nih yang mulai belajar nih di area Solo, Jogja, dan Jawa Tengah ini. Ada satu orang yang kita lagi trialkan buat dia bisa dia bisa menjual di area se-Jawa Tengah Bu. Jadi dia sampai ke Cilacap, sampai ke Salatiga, itu dipegang oleh satu PT ini Bu, namanya itu. Seperti itu gitu. Pertanyaan selanjutnya, cara nyarinya itu gimana ya, bener ya Mbak? Yang pertama kita sebagai yang punya brand, Bapak Ibu, kita pastinya satu kudu mau nggak mau nomor 1 branding. Brandingnya kayak gimana Mas Mega? Cara brandingnya itu ya kalau dari kami itu brandingnya lewat yang paling efisien saat ini ya lewat online Bapak Ibu. Jadi lewat sosial media. Sosial medianya sekarang apa gitu. Nah disesuaikan lagi karena targetnya adalah mau jualan di Gensi, berarti Gensi itu sosial medianya apa sih Bu? Kalau nggak TikTok ya Bu ya. Kalau nggak TikTok ya Instagram gitu. Apakah Gensi ada yang masih buka Facebook Bu? Apakah Gensi ya Bu ya? Oh Ibu Gensi ya. Apakah Gensi itu masih buka Twitter? Masih, tapi cari berita mungkin atau cari apa gitu ya. Nah kayak gitu. Apakah Gensi itu sering buka email? Masih. Apa ngecek orderannya? Kayak gitu. Jadi kita kudu tahu Gensi ngumpulnya di mana, itu kita serang. Terus kemudian
cari pentolan dari ketua dari si Gensinya itu, Bu. Kalau zaman dulu itu kita cari pentolan, cari orang-orang yang yang memberikan influence ke si Gensi tersebut gitu. Yang artinya kalau dulu zamannya pakai influencer atau KOL kayak gitu, itu ibu bisa pakai itu, tawarkan barter mungkin, Bu. Biasanya ada yang masih mau barter dengan barter ya Mbak ya, barter ya Mas ya, itu kadang masih ada yang mau gitu. Atau Bapak Ibu bisa ini kalau ada budgetnya bisa mensponsori ke event-event yang kampus atau sekolah. Tapi kalau ibu mampu bisa sponsori uang, tapi saya rasa itu feedbacknya kecil banget kalau uang. Feedback yang kedua biasanya, Mas aku cuma punya ini 100 pieces brown chip, kamu bisa jual, nanti keuntungannya kamu bisa ambil separuhnya buat dana event kamu. Itu kadang-kadang mau mereka, Bu, biasanya mau gitu. Atau mungkin kalau buat branding aja kamu bisa kasih free produk untuk, tapi syaratnya setiap satu kali produk yang keluar itu kita dapat 1 follow di Instagram kita atau di TikTok kita. Itu bisa juga. Buat apa, Bu? Buat memperbesar memperbesar followers kita, Bu. Followers jika nambah itu kadang-kadang algoritma, saya nggak terlalu paham, istri saya yang paham, algoritmanya dari sosial media itu akan lebih dibuka lagi gitu, Bu, kalau kita mendapatkan follower yang sesuai dengan target market kita. Sepertinya seperti itu, Mbak. Strateginya saya rasa udah benar. Jadi yang basah bukan diubah ya, Mbak, tapi ditambah yang kering, karena yang kering itu bisa didistribusikan lebih luas, lebih banyak. Yang tadi produk-produk yang sudah legend itu biarkan aja, Bu, walaupun kadang-kadang gini, aduh ini kok bahasanya kalau saya gini, dimatikan sayang, apa-apain kok naiknya susah. Bisanya kalau sayang dimatikan, kayak saya juga sayang mematikan si dia ini, Bu. Jadi ditambah-tambahi produk-produk yang nantinya pesannya ke dia lagi gitu. Seperti itu, Bu. Ada lagi, Mbak? Tadi kan yang pertama branding ya, Pak ya? Branding, betul. Apakah reseller itu akan datang dengan Oh, baik. Yang kedua, ini mungkin klise, Bu. Yang kedua adalah penguatan dari standar kualitas produk dan standar kualitas dari pelayanan, Bu. Itu Ibu bisa berkaca, kalau saya berkaca, bener nggak sih produk kita itu memang tahannya 10 hari? Bener nggak sih produk kita itu memang kualitasnya itu terjaga? Ibu merekomendasikan on beach cooknya tahannya berapa lama, Bu? 5 hari. Bener nggak sih pada hari keempat customer itu masih enak memakannya gitu? Itu yang memang klise, tapi Ibu harus validasi terus biar biar customer itu memang mendapatkan produk yang sesuai dengan kualitasnya itu. Ini saya kaget, Bu, beberapa waktu yang lalu kita ada masukan. Ini kita bisnis sudah lama nih, Bu. Ada komplain gini, Mas, browniesnya kok bau kardus. Ternyata apa, Bu? Bahannya duplek gitu. Nah, ini mungkin rencana ntar mau dilaminasi gitu. Oh, masa iya sih bau kardus? Kita udah jual brownies tuh 10 tahun lebih loh. Ternyata yang kita perbaiki adalah saat tim produksi kita mengeluarkan brownies dari oven, langsung ada kayak kertas brandingnya, kertas rotinya, Bu, dimasukkan di sini, ditutup, dan dia browniesnya memanas di kardus ini, dan kardusnya saat panas ini meleot, Bu, bukan meleot, melemes gitu loh, sehingga terus kemudian itu bisa jadi customer kita bilang, kok bau kardus ya? Iya, kayak dikekep di kartonnya loh, Bu. Nah, akhirnya kita dibikin SOP baru, keluar dari oven, ditunggu dulu sekitar minimal 30 menit dingin baru boleh masuk kardus. Nah, itu memang klise ya, Bu ya, tapi memang Ibu kudu cari produksi kita, tim kita itu miss-nya di mana gitu. Itu pasti ada aja. Kalau nggak miss orangnya, miss sistemnya, Bu. Beberapa tahun yang lalu saya sudah bikin SOP, kepala produksi saya, Bu, koordinator produksi saya
menimbang choco chip harusnya satu gini 20 gram, dia pakai tangan. Padahal dia koordinator produksi, Bu. Mbak, saya waktu ada di lokasi, kok sampean nggak menimbang? Katanya gini, tangan saya udah ada itunya Pak, timbangannya. Lah, gitu-gitu. Aku udah tahu Pak, ini 20 gram gitu. Nah itu Bu, itu kan orang yang error. Kepala produksi loh Bu. Yang dia sudah kerja sama saya 10 tahun Bu. Barusan, lah nggak kamu timbang Mbak? Nggak boleh Mbak. Akhirnya pakai SP atau apa gitu ya Bu. Akhirnya dia sekarang patuh ditimbang gitu. Itu kepala produksi loh Bu. Nah, kalau kepala marketingnya itu gimana? Kepala R&D-nya gimana? Kepala finance-nya gimana? Kudu dicek gitu. Memang kita sering-sering ngobrol dan ngecek aja gitu, Bu. Tadi sudah apa, Bu? Branding. Apalagi, Bu, tadi? Oh iya sih. Penguatan kualitas produk dan standar pelayanan gitu. Kalau pelayanan, Ibu bisa selalu memperbaiki standar pelayanannya pakai apa ya? Ilmu-ilmu yang baru sekarang di sini. Ada ilmunya mungkin udah jadul juga sih ya. Ada yang itu apa? Pelayanannya itu sampai terkesan di hati. Istri saya, Bu, kalau beli di kopi di Indomaret, sukanya beli kopi di Indomaret yang cabang itu, Bu. Kenapa, Bu? Karena cabang itu sampai ingat gini. Halo, Bu, ya Allah, kemarin udah ngopi, sekarang ngopi lagi. Langsung si bartendernya juga langsung kayak gini. Mbak, walaupun nggak inget namanya ya, tapi gini, palm sugar latte ya satu gitu, less sugar, iya. Kok tahu ya, orang itu sampai tahu. Terus istri saya lama nggak beli di situ. Mbak, kok lama ya nggak ngopi di sini gitu. Kok pertamanya kayak perhatian banget, tapi memang customer tuh suka loh Bu, sekedar digituin gitu. Outlet saya, outlet Brownies yang ada di cabang Ketintang, ada waktu itu ngasih bintang 1, bilangnya gini, browniesnya enak, karyawannya jutek. Langsung tuh Bu, saya gitu, Mbak, ada bintang 1 loh dari review di Google. Ini siapa ya? Kayak yang kayak gini. Saya amati ternyata yang karyawan 1 itu mungkin itu Bu, senyumnya kurang, kayak ngelayaninya kurang gitu, sehingga muncul bintang 1 itu. Mungkin itu klise banget, tapi itu memang ngefek ke apa ya? Cara kita, customer kita balik lagi. Satu lagi Bu, kalau bikin produk, bikinlah produk yang kualitasnya, harganya itu yang kalau bahasa Jawa bisa dibaleni lagi, apa ya? Bisa di repeat orderi lagi. Jangan sekali-sekali bikin produk yang orang beli satu kali terus kapok dan udah. Kapok itu maksudnya bukan karena kualitasnya jelek ya Bu, tapi kayak gini. Aku kalau beli misalkan Bu, beli di dia itu 1 tahun sekali pas ulang tahun. Kenapa? Rotinya sih enak, tapi mahal, tapi enak. Aku beli itu pas ulang tahun aja gitu. Berarti dia akan beli ke aku, ya Allah, setahun sekali ya, kayak gitu. Walaupun memang banyak sih yang akan ulang tahun beli 1 tahun sekali, tapi kalau saya lebih suka bikin produk yang orang itu bisa makan setiap hari, setiap waktu, bahkan sehari 3 kali gitu. Itu mindsetnya di saya gitu. Kalau bikin produk yang bisa dimakan setiap hari, lebih sering gitu, lebih sering, lebih cepat habisnya, dan bisa di repeat. Itu kan ngefeknya kemana-mana ya Bu ya. Harganya itu berarti kita kudu yang paling disukai orang. Ini Bu, ini HPP-nya lebih tinggi dari ini Bu, tapi harga, karena ini tepung ya Bu ya, ini kacang biji-bijian, tapi ini kita putuskan harganya lebih murah daripada yang ini. Karena apa Bu? Biar mendapatkan customer yang banyak dulu gitu Bu. Dan kompetitor juga mainnya di harga-harga ini 13.000, 14.000. Kita mainnya ngikuti kompetitor. Kalau ini produknya jujur bukan yang pertama Bu. Kalau bukan yang pertama, kita pasti ngefeknya ke itu, kompetitor tuh jualannya berapa ya. Dan kita sedikit lebih baik dari kompetitor. Kalau ini sedikit lebih baiknya apa Bu? Kompetitor rata-rata menambahkan Rice Crispy biar apa ya, lebih banyak gitu. Nah di kita 50 gram tapi tanpa Rice Crispy sama sekali. Artinya ini memang biji-bijian, kacang-kacangan sama gandum isinya gitu. Sedikit lebih baik, sedikit beda dari kompetitor, itu lebih baik daripada tidak beda sama sekali gitu. Itu Bu. Kayaknya itu dulu Mbak.
Yang reseller tadi gimana? Reseller, apa cara nyarinya ya? Oke, cara nyarinya reseller itu satu, kalau organik tahunya dari sosial media yang kita bikin. Nah, kalau sosial medianya kita postingnya itu minimal 1 hari sekali. Kalau story 8 kali dalam sehari. Apakah di bisnisnya Mbak mampu buat story 8 kali sehari? Kalau nggak ada timnya, mungkin minggu ini mampu, tapi minggu depan udah, aduh kesel juga ya bikin story 8 1 hari gitu. Nah, kalau makanya itu perlu tim, Bu. Jadi biar apa? Kalau di Instagram, Ibu bukanya Instagram itu biasanya yang bunderannya di awal-awal nggak sih, Bu? Kalau mau lihat story, ini memang ilmunya jadul ya. Tapi kalau misalkan buka story, Ibu kliknya buletan yang aku rasa yang awal-awal ini ya, Bu ya. Nah, ini kalau kita nggak bikin status, nggak bikin story, itu kita akan ada di sono, Bu. Orang nyekrol gini, Bu, kayaknya enggak ya. Orang paling bukanya 1 sampai 5. Oh, ini story-nya apa yang paling depan, yang ini apa. Nah, tujuan kita rutin membuat konten dan story supaya buletan kita itu tetap di awal IG itu, sehingga bisa diklik gitu. Itu nomor 1, itu pasti bikin konten yang konsisten gitu. Terus yang kedua, carinya di mana kalau Ibu ada budget iklannya, iklan. Terus kemudian yang ketiga, mungkin itu apalagi ya Mas ya? Cara nyari reseller gimana tuh? Yang paling besar influencer juga. Dari influencer, dari aktivitas influencer ya. Jadi Ibu bisa tadi endorse yang sesuai. Terus lainnya apalagi tadi, mensponsori acara tadi ya. Ya itu sama. Ini, Bu, kalau saya lebih suka meramut apa yang sudah ada, Bu. Nah, reseller kita kan ada yang paling gede ini ada 15 orang nih, Bu. Nah, itu kita ajak setiap bulannya itu sekedar nanya gini loh, Mbak, yang kempes berapa? Yang ini kan rawan kempes ya. Atau ada nggak yang rejectan dari customermu karena tengi, basi? Itu ajak ngobrolnya gitu aja gitu, Bu. Mungkin memang standar tapi memang itu ngefek gitu. Karena tadi nyambung ke Mbak Husni, kalau misalkan distributor itu kan berhak menjual brownies crispy merek ABC ya, Bu ya. Tapi kalau servis kita ke dia itu lebih dari yang merek-merek yang lain, itu dia, aku tak jualan produknya Mas Mega aja lah, enak ya orangnya ya. Isok kalau retur, isok langsung retur, kalau kempes langsung diganti, kalau yang sana tanpa retur, kalau kardusnya pesok atau bonyok atau hilang nggak diganti, kalau di brownchip diganti. Nah itu, Bu, servisnya sekali lagi itu sih, Mbak. Kalau saya organiknya seperti itu. Kalau nggak organik ya mungkin itu tadi iklan atau berbayar gitu. Tapi dari awal langsung open reseller gitu? Iya, dari awal brownchip langsung open reseller, langsung mau buka-bukaan HPP nih, nggak apa-apa aku buka. Ini, Bu, HPP-nya 6.000. Dijualnya berapa? 9.500. Reseller jualnya 13 sampai 15.000. Nah, itu jadi kita setting harganya itu, Mas Mega, banyakan resellernya ya labanya. Iya, emang pabriknya tuh tipis gitu. Tapi dia bisa satu orang itu, kalau di kita ada yang belinya 10.000, Bu, 1 bulan. Ada yang belinya 1.000, ada juga 2.000 gitu. Jadi produk kita itu gitu, Bu. Ya, langsung open reseller, Mbak. Jadi reseller itu masih relevan kok sekarang. Nah, kita lagi mempelajari buat yang ini open afiliator. Yang ini. Baik, semoga terjawab. Kalau nggak terjawab nanti kita ngobrol lagi ya, Mbak ya. Boleh, Ibu, silakan. Selamat sore, Bu. Saya jawabnya agak singkat aja. Baik. Oke. Minuman? Rempah ya, Bu. Baik. Saya ingin sekali dari Mas Desa. Ketika tadi ada perubahan mengalami satu penurunan tahun 2015,
kemudian ada ide untuk membangun atau menciptakan inovasi produk yang jadi tadi. Saya ingin dapat cerita dari Mas Mega bagaimana proses untuk mengulang dari sisi marketingnya, karena tentunya tadi masih berhubungan ya dengan pertanyaan dulu. Tapi saya lebih spesifik ketika ada perubahan itu, kemudian di awal pasti mulai kan berat karena dia ada produk baru. Nah, bagaimana itu memulai marketingnya? Karena di tahun-tahun itu mungkin juga untuk digital marketing belum ada terlalu kuat, mungkin juga belum terlalu kuat. Nah, kemudian strategi apa yang diambil saat peralihan ke sini ya Bu ya? Baik, memang produk awal itu berat dan kalau yang dari kami Bu, yang paling gampang itu marketingnya adalah pakai marketing yang kita yang sudah ada sebelumnya. Artinya apa Bu? Kalau misalkan kita kan sebelum ini kan sebelum Bronchip kan jualan ini ya Bu ya. Dulu ini juga kita mainkan resellernya Bu. Jadi sebenarnya di saya sudah ada database reseller yang dulu beli tapi sekarang nggak beli lagi. Nah itu saya korek-korek lagi Bu. Saya follow up lagi. Mas Mbak, sekarang aku punya loh produk yang ini. Mau coba nggak? Biasanya kalau pas launching itu saya kasih mereka ada free produk biar ngincip dulu nih Bu. Jadi saya kontak itu reseller yang sudah pernah jualan brownies beku saya. Waktu itu brownies beku ditawari yang ini. Oh ternyata harganya berapa Mas? Sekian. Oh ya mau coba jual. Itu kan yang paling gampang itu Bu. Jadi di circle-nya Ibu yang sudah ada sebelumnya. Kalau Ibu sudah pernah jualan kunir asem ya Bu ya, itu kan sudah punya customer sebelumnya. Kalau punya produk baru berarti tinggal customer yang lama, reseller yang lama. Aku sekarang punya produk baru loh, kalian nggak mau coba tak? Aku diskon deh 50% selama promo launching 3 hari itu. Mereka pasti mau Bu, insya Allah mau gitu untuk nyobanya ya Bu ya. Biasanya mau kalau ada iming-iming diskon, iming-iming bonus itu pasti mau gitu. Itu yang jadi kalau produknya baru berarti ini Bu di circle-nya Ibu dulu ke teman-teman atau keluarga atau toko-toko yang sudah pernah ngambil produknya Ibu atau yang sudah langganan itu ditawari gitu. Memang capek di awalnya capek Bu. Awal menawarinya itu memang capek gitu. Kalau saya daripada nyari pasar yang benar-benar baru, pasar yang lama aja itu dimaksimalkan dulu. Sesimpel gini deh pertanyaanku, coba deh Bu, punya nggak database customer Bu? Nomor teleponnya, emailnya, WA-nya, punya nggak Bu? Kalau saya punya, tinggal Mbak WA-in ya ke semuanya itu. Kalau kita punya produk baru, oke Pak, tim saya langsung di WA, tek langsung order gitu. Nah mungkin Ibu yang punya tadi Onsbeku atau teman-teman yang lain punya nggak database customer, database reseller? Punya Mas, tapi di HP lah, di HP ininya listnya punya nggak gitu. Terus kemudian bisa dihubungi langsung nggak? Kadang-kadang kalau nggak disimpan itu bukan kadang-kadang, HP-nya ganti, nomornya hilang semuanya, bener nggak Bu? Nomornya hilang, customernya hilang semuanya gitu. Nah itu Bu, itu memang simple tapi memang itu yang kami lakukan, punya database dari customer gitu, di kontak-kontaki lagi gitu. Seperti itu Bu, awalnya saya seperti itu ceritanya. Baru kemudian setelah mereka sudah ditawari semua, baru ke yang media yang berbayar tadi itu Bu, ngiklan atau endorse, itu seperti itu. Kayaknya singkatnya seperti itu Bu. Semoga menjawab. Tadi Mbak, monggo. Selamat sore Mas Mega. Sore Mbak. Terima kasih atas sharingnya. Saya cuma mau tanya, yang tadi reseller itu berarti ada minimal ordernya itu satu pack isi 50 itu atau harus ribuan yang reseller tadi? Baik, reseller satu karton Mbak, isinya 50 piece. Berarti minimal ordernya harus satu karton 50 pieces. Iya, bisa campur semua rasa, bisa campur-campur gitu. Seperti itu. Harga jualnya itu kan tadi Pak Mega bilang bebas bisa sampai HEP 15.000. Tapi akhirnya mereka
ada yang nyaman dengan 50.000 dapat 4, yang artinya berarti satunya 12,5. Betul. Nah, berarti tapi nggak boleh lebih dari HET ini. Iya betul. Nggak boleh lebih dari HET itu. Tapi itu pasti nggak ada yang lebih, Bu. Semuanya pengennya, mindsetnya pengen murah-murahan gitu. Oke. Lalu yang kedua tuh saya mau tanya, kapan sih Pak Mega ngerasa udah saatnya saya itu scale up? Terus hal pertama apa yang Pak Mega lakukan sama tim, mungkin pada saat itu udah punya tim atau pas masih belum punya tim atau masih belum punya tim yang banyak, apa yang Pak Mega lakukan pada saat this is the time for me untuk scale up, dan apa yang Pak Mega lakukan sama Pak Mega pada saat itu untuk scale up itu. Terus yang selanjutnya itu pertanyaannya, Bapak pernah nggak sih nanti mengurangi varian yang misalnya tadinya ada 10 gitu ya misalnya, terus ada yang mungkin slow moving banget, kurang laku, terus akhirnya ngurangin variannya karena lama keluarnya, jadinya produksinya nggak efisien segala macam. Karena kan sekarang trennya malah nambah varian, atau ada yang mungkin variannya seasonal berdasarkan tren gitu. Bapak pernah nggak ngurangin varian gitu? Yang terakhir tadi Bapak kan bilang untuk yang granola tadi kan baru 3.000-an. Ya. Dengan harga yang 13.000 awalnya gitu. Nanti kalau dapat pelanggan, Bapak akan naikin harga atau enggak, atau akan jual pasar, dan sebenarnya itu pasar aja atau gimana menurut gitu aja. Baik. Terima kasih. Ya, makasih Mbak. Yang pertama tadi ini ya ngomong tentang scale up ya Mbak ya. Ya bener ya, scale up. Jadi kalau scale up itu, kalau bahasa saya itu bahasa buku atau teori gitu Mbak. Tapi kalau dalam saya pribadi itu kayak setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu gimana caranya kita itu ada suatu perkembangan. Nah itu kalau dari saya scale up ya itu gitu. Kita memperbaiki, naik dari kita yang sebelumnya itu sudah saya bilang scale up. Tapi scale up yang dilaksanakan itu kan naik 100 kali lipat, 1000 kali lipat gitu ya Bu ya. Kalau saya itu terlalu muluk. Kalau saya selalu tiap bulan, setiap tahun mungkin memperbaiki dari kemarin kita belum punya apa, berarti tahun ini kita coba punya apa. Tahun lalu kita kesalahannya apa, tahun ini berarti kita memperbaiki kesalahan dan naik lagi. Tahun lalu omset kita sekian, tahun depan berarti omset kita pengennya sekian. Itu aku rasa sudah merupakan suatu scale up nih Mbak, walaupun skalanya mungkin masih nggak terlalu gede gitu ya. Kapan waktunya buat scale up? Nggak mulai kapan, mulai sekarang. Mulai sekarang kita kudu scale up semuanya nih Mbak. Maksudnya aku nggak tahu nih scale up versi Mbak itu apa, tapi kalau versi aku scale up itu memperbaiki atau naik dari kita yang kemarin itu bisa bulan lalu, bisa tahun lalu. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Mungkin kalau pertanyaan skala kecil gini, kapan sih waktunya scale up? Atau mungkin saat kita itu sudah tidak tidak mampu atau kewalahan di situ lagi. Misalkan terkait dengan produksi. Mungkin maaf kalau contohnya salah. Kapan Mas Mega rekrut orang produksi lagi? Kapan Mas Mega rekrut bagian finance? Sekarang aku masih finance sendiri gitu. Kapan Mas Mega punya tim konten, tim kreatif? Apakah kayak gitu Mbak contohnya? Kapan punya tim konten? Saat kita pikirannya seharian itu sudah besok kontennya apa lagi ya? Seharian gitu aja kita capek tau Mbak. Mikirin besok kontennya apa gitu. Oh berarti sekarang kita perlu tim konten. Kapan punya kapan saatnya rekrut bagian finance? Oh saat kita udah setiap harinya itu mikirin uangnya kok ada hilang ya, uangnya kok di atas kertas sekian tapi di tabunganku kok gak ono ya. Nah itu berarti saatnya kita mulai ngerekrut tim-tim itu gitu. Dan mungkin menurut saya itu namanya scale up gitu. Tapi kalau lagi scale up-nya tentang posisi tingkatan bisnis gitu. Kalau dulu misalkan omset kita sekian gitu ya, berarti tahun depan kita pengennya sekian gitu. Nah untuk menjadi sekian itu cara-caranya kita akan breakdown seperti itu. Terus kemudian apalagi tadi Mbak setelah scale up Mbak? Oh mengurangi varian. Jangan sedih Mbak, kita nggak cuma ngurangin varian, kita ngurangin
Oh, bukan karyawan. Kalau ngurangin apa ya, konsep jualan. Jadi gini, dulu kita dari sini Mbak, kita pasti pengen, orang bisnis kan pengen apalagi ya. Saya saat itu dari brownies ini berkembang ke, sama kayak tadi ibu yang jual snack box, siapa ya tadi? Ibu ya? Snack box iya, bakery iya, roti iya, kue kotaan itu loh Bu, yang buat kue-kue rapat. Kalau dulu 50.000 isi 2 kue, sadis dulu. 50.000 50.000 isi 2 buat kue meeting. Itu saya juga jualan, bikin sendiri Bu. Terus Mas Mega nggak bisa bikin kue tarta? Bisa, padahal nggak bisa ini. Terus lihat YouTube, lihat Google, oh cara membuat ini apa, Black Forest. Alah, mek ini tahu kue coklat dikei krim, ditempel-tempel, bisa Bu. Langsung ayo mbak bikin gitu. Akhirnya dari 2011 ke 2015 Mbak, tadi itu sebenarnya produk kita yang nggak diceritain, brownies, roti, snack box, terus kemudian kue meeting, terus sweet corner yang ada di kawinan itu loh Bu, yang ada kadang zupanya, ada cupcake-nya atau yang kecil-kecil, itu juga pernah. Jadi sweet corner namanya, ada marshmallow-nya, ada strawberry celup coklat gitu-gituan ya Bu. Nah itu pernah juga, tapi basicnya kue-kuean ya Bu ya, ada cupcake, ada brownies, ada cake celup coklat pernah juga. Jadi itu, terus kemudian ada juga tadi perbakerian itulah Bu. Sampai saya waktu itu ngurus sertifikat halal tahun 2015 kalau nggak salah, itu sampai bahan bakunya itu kok ada hampir 150 merek bahan baku. Artinya apa Bu? Berarti produk yang dijual banyak gitu ya Bu, gitu. Nah setelah 2016 tadi itu, istri saya itu bilang gini, Mas sebenarnya kita itu dodolannya opo sih? Itu pertanyaan yang kayak bikin kok roti iya, semuanya dijual. Nah waktu itu saya bilang gini, ya bisnisku itu yang menghasilkan uang gitu, dengan jual makanan-makanan ini. Bener nggak Bu? Karena kan memang apa yang laris kita jual ya, sehingga menu itu banyak Bu. Akhirnya pas 2016 itu kita putuskan bahwa coba kita fokus di salah satu kategori produk aja dulu gitu, yaitu brownies gitu. Nah saat itu akhirnya munculnya ya ini Bu, jadi brownies kering, brownies cookies tipis kering ini 2016 kita matikan semua itu Bu. Roti, kue buat meeting, terus sweet corner. Mas Mega bisa sweet corner? Gak bisa. Mas Mega bisa bikin roti? Gak bisa. Akhirnya dalam hati itu, tapi orang aduh eman ya, customerku hilang gitu. Tapi kita sudah ada line-nya, aku mau fokus di sini gitu. Akhirnya 2016, 2017 terbukti Bu, omset naik 10 kali lipat, 2 kali lipat gitu. Saat jual brownies dulu kita paling mentok itu omsetnya 25 sampai 30 juta per bulan, mentok itu Bu, gitu. Kalau sekarang ya kali lipat-lipat lah gitu. Kayak gitu Bu, dengan fokus kita bisa berkembang gitu. Scale up itu ada lagi tadi apa Mbak? Harga ya, baik. Dinaikkan, baik. Kalau kami sendiri, ini Bu, ini rata-ratanya dulu orang kalau jualan biasanya naiknya 1 tahun sekali karena kenaikan bahan baku. Tapi Ibu percaya nggak, harga brown chip ini 2016 sampai 2025 harganya tetap 9.000. Berapa tahun tuh nggak naik itu? 2016 ke 2025, 8 tahun, 9 nggak naik gitu. Artinya apa Bu yang diturunkan Bu? Efisiensi benar sama laba kita Bu, yang kayak tergerus sebenarnya, tapi itu terganti dengan jumlah pasar yang nambah terus, kuantitas volume yang terjual. Kalau dulu 2016 kita sehari cuma bisa bikin 100 pieces Bu ininya. Nah kalau yang sekarang kita bisa bikin sehari ini 3.000 pieces. Nah terganti dengan itu Bu. Jadi memang itu balik lagi strategi bisnisnya masing-masing ya. Kalau saya memilih nggak naik harga, tapi kuantitas produk yang terjual tambah naik terus gitu. Kalau saya
Apakah sah-sah aja Mas? Nggak ada yang salah. Ada yang mau menaikkan tiap 1 tahun sekali, itu boleh. Tapi saya bukan tipikal orang yang kayak coba dulu ya aku harga segini, nanti kalau udah laris aku naikkan gitu. Kayaknya enggak gitu. Seperti itu, tapi nggak ada yang salah Mbak. Itu tergantung yang dipilih aja. Makasih banyak. Mas tadi kan kita kalau barusan launching untuk granola ya. Tadi sekilas saya mendengarkan itu pakai affiliate ya untuk itu boleh bisa. Oh, affiliate. Ya. Oh baik. Apa itu untuk produk yang baru launching? Oh baik. Kalau affiliate malah ini jujur belum kita jalankan Bu affiliate-nya Bu. Karena apa? Karena kita mempersiapkan jumlah kuantiti dari ininya dulu Bu. Ini jujur, ini kalau mau jujur-jujuran Bu, ini BPOM-nya belum turun, halalnya juga belum turun. Jadi kita cetaknya kemasan ini 5.000 piece aja dulu gitu Bu. Sedangkan kalau brown chip ini kan kita cetaknya sekali pesen satu varian ini 75.000 pieces Bu. Murah Bu ini harganya. Nah kalau yang granola ini kita nggak berani cetak banyak dulu, soalnya masih itu tadi BPOM-nya sama halalnya sebenarnya belum turun malah. Ini kita cetaknya cuma 5.000 pieces aja. Nah kalau affiliate itu Bu, nanti kalau misalkan udah dijual ke affiliate, kalau misalkan barangnya belum ready, nanti kita akan mati sendiri gitu Bu. Jadi saya nanti ini pesenkan dari kemasannya dulu secara banyak, sama halal sama BPOM-nya turun dulu, kemungkinan 3 bulan lagi baru saya afiliasikan itu tadi. Jadi tadi pertanyaannya belum Bu, belum saya afiliasikan, belum. Jadi belum bisa cerita gitu. Kayaknya itu dulu teman-teman. Nah habis ini kita akan harusnya mengintip ke tempat produksi. Nanti di sana teman-teman akan dibagi menjadi 3 kelompok ya harusnya. Oh ya, mungkin ini saya serahkan ke Mbak Nabila, kita lanjut diskusi di tempat produksi ya Bu ya, biar banyak pertanyaannya nanti. Ya terima kasih ya Pak Mega untuk materinya dan penjelasannya tadi.